One, two, three, four. Bincang seru informasi kesehatan. Om Swastiastu. Hai Sobat Gizi, bertemu lagi dalam acara Gizi, Bincang Seru Informasi Kesehatan. Kali ini dalam rangka Hari Gizi Nasional, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang kece-kece mengenai stunting dan kesehatan balita bersama Dr. Kadya Winnie Mardewi, SPA MDiomed, serta ahli gizi kita dengan Kadya Puspa Diana, AMD GZ. Selamat pagi Dok. Pagi. Bertemu lagi kita ya Dok ya. Karena kali ini dalam acara Hari Gizi Nasional Dok, kita mau membahas mengenai stunting lagi karena lagi seru-serunya, lagi hits di masyarakat. Ya. Mungkin Dok bisa menjelaskan sebenarnya stunting itu apa sih Dok? Stunting itu adalah suatu kondisi malnutrisi atau masalah gizi yang terjadi secara kronis, ya, akibat asupan nutrisi yang tidak sesuai dengan kebutuhan, yang menyebabkan tinggi badan anak itu jadi lebih pendek dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Ya, kalau kita kenal saya bilang anak pendek, gitu ya. Ya, tetapi ya harus kita memang upload di kurva pertumbuhan, ya. Apakah tinggi badannya sesuai nggak dengan umurnya? Kalau tinggi badannya tidak sesuai, di bawah 2 SD, namanya sesuai dengan standar WHO, maka kita curiga dia sebagai stunting. Tapi terlebihnya juga bahwa tidak semua anak pendek itu adalah stunting. Jadi nggak semua anak pendek ya Dok ya? Enggak, ya. Karena di masyarakat baru pendek, dulu kita kayak menyembunyikan anaknya pendek, agak pendek anak saya minta bilang stunting. Betul, kadang-kadang juga ada orang tua yang bilang, Dok, saya kan pendek sama bapaknya, jadi wajar lah saya pendek gitu ya. Tetapi harus kita pastikan dulu, kalau stunting itu memang oleh karena asupan nutrisi, akibat malnutrisi yang lama tidak terpenuhi sehingga muncul anak itu menjadi pendek gitu. Tetapi kalau dia sesuai pertumbuhannya, berat badannya sesuai umurnya sesuai, baru kita lihat apakah potensi genetik orang tuanya memang pendek. Kalau potensi genetik orang tuanya memang sesuai dengan tinggi badan anak ini, ya berarti dia bukan oleh karena nutrisi, ya. Dan ada juga anak-anak dengan sindrom tertentu, misalnya kayak sindrom Down, beberapa sindrom yang memang anak-anak itu memang pendek, gitu ya, atau dia kelainan tulang. Iya, jadi itu yang menyebabkan anak itu pendek. Nah, itu tidak termasuk sebagai stunting. Jadi kalau anak pendek belum tentu stunting, tetapi anak stunting pasti pendek. Jadi berarti kalau anak pendek itu tidak selalu stunting, tapi anak stunting itu akan selalu tingginya lebih pendek dari teman seusianya. Ya. Tadi Dok bilang kan masalah malnutrisi yang kronis ya. Kira-kira sejak kapan sih kronisnya itu gimana? Apa baru lahir terus dia hasilnya mungkin yang cukup apa kapan? Nah, nutrisi pada bayi atau anak ini tidak saat dia lahir, tetapi begitu dia ada di dalam kandungan yang dilakukan dengan 1000 hari pertama kehidupan, ya. Jadi sejak dia dibentuk di dalam rahim itu harus sudah memenuhi nutrisi yang cukup, ya, sehingga anak-anak itu terlahir dengan tinggi badan yang normal, kemudian pertumbuhannya setelah dia lahir perlu nutrisi yang sesuai sehingga pertumbuhannya pun sesuai dengan kurva dari pertumbuhan anak-anak sesuai dengan usianya. Jadi sejak hamil ya? Sejak hamil. Terus saya tadi juga terbahas, ada nih orang tua yang bilang, saya ini pendek, tapi pendek, sama saya ya bukan pendek. Bisa nggak sih sebenarnya yang dari orang tuanya mungkin tinggi badannya tidak terlalu tinggi gitu, nanti anaknya kita cegah dia tidak stunting, bisa nggak? Bisa kan, plus minus ya, plus minus 2 SD, jadi dia akan bisa punya potensi lebih tinggi dibanding orang tuanya. Mungkin zaman dulu asupan nutrisi yang tidak bagus sehingga bapak ibunya menjadi pendek. Nah, sekarang dengan nutrisi yang baik, maka anak-anak itu akan jauh lebih tinggi-tinggi. Kita bisa lihat sekarang kan, anak-anak kita, generasi kita jauh lebih tinggi dibanding orang tuanya. Karena memang asupan nutrisinya sudah membaik dibandingkan zaman dulu gitu ya. Mungkin yang kita sayang, mungkin ya waktu kecil jarang dapat susu formula. Kalau sekarang anak-anak kan sudah konsumsi susu, jadi orang tua sudah banyak sekali paham tentang kecukupan nutrisi pada anak, sehingga mereka menjadi jauh lebih tinggi dibanding orang tuanya. Oke Dok, kasih infonya Dok masalah stunting. Nah tadi kan Dok bermasalah di
dunia nutrisi. Mumpung ada ahli gizi kita hari ini, kita mau tanya ke Ibu Ade, bagaimana sih pola makan untuk pencegahan stunting? Kata Dokter Rubin tadi kan itu dari hamil ternyata. Bisa ada kiat-kiat nggak sih pola makan yang tepat dari hamil sehingga balita kita itu tidak stunting? Untuk pola makan sendiri untuk ibu hamil, benar seperti dibilang Dokter Winnie ya. Kalau untuk pola makan memang sangat berpengaruh untuk perkembangan si janin di 1000 hari kehidupan pertama ya. Untuk makannya sendiri, sebenarnya sih untuk jumlah atau frekuensi makan tetap 3 kali dalam sehari, tapi porsinya mungkin memang lebih banyak dibandingkan sebelum ibu tersebut hamil. Karena yang diberi makan kan artinya bukan hanya untuk ibunya sendiri, tapi melainkan untuk 2 orang. Mungkin ibu akan mengalami di trimester pertama ada gangguan-gangguan makan ya. Nah, mungkin bisa diatasi dengan konsumsi makanan yang lebih dengan frekuensi yang sedikit tapi sering. Nah, habis itu konsumsi makanan yang tidak menimbulkan mungkin trimester pertama itu kan ada mual, muntah. Nah, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tersebut bisa diatasi dengan makanan yang tidak menimbulkan atau tidak berbau tajam atau tidak merangsang rasa-rasa yang tidak seperti bumbu-bumbu yang dari berbumbu tajam, dan mungkin untuk diselingi dengan biskuit, roti bakar seperti itu. Nah, untuk trimester kedua itu sendiri kan mual, muntah sudah mulai berkurang ya. Nah, di sanalah mulai akan terkejar untuk porsi makan yang memang harus ada nasi, dari sumber karbohidratnya, dari proteinnya ada lauk pauknya, dari protein hewani seperti daging, telur. Nah, itu dari protein nabati ada tahu, tempe, kacang-kacangan. Nah, untuk sayur untuk melengkapi vitamin dan mineralnya itu sendiri dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Bisa dilengkapi seumpama ibu tidak terbiasa dengan porsi makan dalam jumlah yang banyak, bisa dilengkapi dengan dibantu dengan pemenuhan kebutuhan nutrisinya itu dari susu ibu hamil untuk usia kandungan ibu tersendiri. Nah, untuk trimester ketiga itu biasanya hampir sama dengan trimester kedua, tapi jumlah porsinya memang lebih banyak dan variannya usahakan bervariasi makanannya. Sehingga nutrisi yang dikonsumsi untuk ibu sangat bermanfaat untuk si janin, bisa dilihat dari kuantitas dan kualitasnya sangat terjaga, sehingga tidak ada yang namanya berat badan bayi lahir rendah seperti itu. Jadi mengejar berat badan sejak dalam kandungan. Iya, betul sekali dokter. Dan makanan harus bervariasi tentunya. Betul. Karena masing-masing nutrisi kan beda, jenis makanan beda nutrisi ya. Iya, betul sekali dokter. Dan dibantu dengan vitamin dan makanya sering harus konsultasi, harus kontrol dengan dokter kandungan selama masa kehamilan. Entah itu dari boleh dokter kandungan, boleh ke puskesmas, cek rutin harus. Itu pas hamil, berarti iya, banyak sekali yang harus kita perhatikan ternyata pada saat betul hamil. sekali. Selain mungkin pola makan yang tadi ada 3 kali makan, kemudian selingan, mungkin selain itu ada lagi nggak sih yang harus diperhatikan pada saat kehamilan? Kalau untuk masa kehamilan sih sebenarnya banyak sekali yang mungkin ya mitos-mitos kalau ibunya tidak boleh makan ini. Benar nggak sih mitos-mitos? Perlu ditelaah lagi perlu ditelaah lagi. Ya. Dari ilmu kesehatan sebenarnya tidak ada sih, selama ibu tersebut tahu batasan, tahu artinya tingkat tidak berlebihan. Ya, betul sekali. Artinya baru boleh makan pedas langsung sampai level 10 ya, janganlah sampai seperti Kenapa itu. nggak boleh sebenarnya, mungkin saya menambahkan ya. Iya. Kalau misalnya dia makan pedas yang berlebihan, akhirnya dia menjadi diare. Iya, Kalau betul kondisi sekali. dia sakit, akan berpengaruh pada nutrisi yang dia konsumsi. Benar Jadi sekali. pertumbuhan janin pun akan terganggu sebenarnya seperti itu. Ya. Jadi tetap makan makanan yang seimbang sesuai dengan kebutuhannya kan. Karena menjaga ibu supaya dia tidak menjadi sakit sehingga janin dalam kandungan juga sehat. Betul. Tapi kalau lihat dari ibu hamil harus disiapkan sebelum dia hamil sebenarnya kan. Iya. Karena banyak anak-anak sekarang kita lihat jaga body gitu ya Iya, kan. Dia betul sama kayak sekali. artis-artis K-pop gitu ya. Betul sekali. Tetapi nutrisinya harus
bagus dan seimbang supaya tidak terjadi kurang energi kronis atau kita kenal dengan kek ya. Iya, betul sekali. Jadi jangan sampai dia mau hamil tapi belum siap, ibunya dalam kondisi malnutrisi, terutama juga mikronutriennya gitu ya, sehingga pertumbuhan janinnya jadi terganggu gitu. Oke, tadi yang disebutin sama Bu Kade kan masalah pada saat hamil. Sekarang kalau udah lahir nih, Iya. apa sih kiat-kiatnya biar tidak stunting nih balik lagi? Kalau setelah lahir, bayi 0 sampai kan ada beberapa periode ya. Kita bisa dari 0 sampai 6 bulan tuh pemberian ASI saja sebenarnya sudah cukup. Cukup ASI saja. Iya. Walaupun di luar sana tuh masih ada yang brand-brand itu kan bilang Iya. ini nih sama dengan kandungan ASI gitu. Berdasarkan Kira-kira? peraturan Kemenkes sih anjurannya memang dikasih ASI eksklusif selama bayi itu tidak ada atau ibunya tidak ada indikasi larangan pemberian ASI ya, artinya dalam keadaan tertentu, umpamanya ibunya mengalami pengobatan atau dalam masa-masa tertentu yang tidak indikasi untuk diberikan ASI jadi ya. baru itu ada Boleh. alternatif lain. Baru boleh, tidak. Selama bayi itu sendiri tidak ada permasalahan, entah kalau memang berat badannya bagus, kenaikan berat badan bagus berdasarkan KMS-nya atau grafiknya tidak ada bermasalah, pemberian ASI saja sudah cukup sampai 6 bulan. Nah, di atas 6 bulan memang kebutuhan nutrisi itu memang meningkat. Jadi perlu namanya pendampingan ASI atau kita bisa sebut dengan makanan pendamping ASI atau MPASI. Nah, itu pun sendiri bertahap untuk pemberiannya. Untuk 6 bulan sampai 8 bulan itu pemberian makanan yang dalam bentuk makanan saring. Iya, dengan frekuensi pemberian 2 sampai 3 kali. Di saring itu yang bahan makanannya buah aja ya? Tidak. Nah, untuk makanan saring itu bisa dari bubur, lengkap. Baru makan. Nah, inilah beberapa kasus yang kita temui di lapangan, baru makanan saring hanya bubur tepung saja ya. Kalau bubur putih saja dengan bawang yang dihaluskan, yang disaring. Nah, itu kadang-kadang ada kekeliruan atau miskomunikasi atau kesalahpahaman di masyarakat. Sebenarnya makanan saring itu harus lengkap. Baru makanan saring tidak harus diperhatikan. Iya, harus diperhatikan jadi yang variasi itu ya. Iya. Karbohidrat, protein, lemaknya. nabati. Untuk lemak sendiri sebenarnya boleh diberikan untuk anak yang di atas 6 bulan. Mulai 6 bulan. Udah boleh ya. Sudah. Nah, untuk garam dan gula masih bisa diberikan ya? Garam dan gula sudah bisa diberikan tetapi tidak berlebihan. Oh, cukupnya ya. Karena kan kemarin-kemarin sempat nih, belum 1 tahun nih nggak boleh sih garam tetapi dulu atau secukupnya. Boleh. Untuk lemak atau mentega itu sendiri boleh 6 sampai 8 bulan setengah sendok, 9 sampai 11 bulan itu 1 sendok, 12 sampai 24 itu sudah 3 sampai 4 sendok makan per hari, sudah boleh ditambahkan dalam MPASI-nya. Berarti dalam pencegahan stunting ini berarti pola makannya harus diperhatikan ya. Benar. Nutrisi gitu ya. Pola makan, varian dari variasi makanannya, jumlah makanannya memang benar-benar harus diperhatikan oleh si ibu. Kalau kita tadi bahas kan banyak ya Dok ya sama Bu Kade ya. Jadi ada karbohidrat yang berguna, protein hewani, protein nabati. Dalam kompleks nutrisi ini ada salah satu nggak yang paling penting atau memang cuman ya emang harus semuanya? Apa emang harus ada yang dikonsumsi? Oh ini nih konsumsi lebih banyak jadi biar bisa maksimal tingginya lah. Kita kan karena ngomongin stunting kan tingginya. Kira-kira apa ya? Ada nggak sih Dok untuk nutrisi yang harus? Namanya nutrisi seimbang ya, semua harus seimbang gitu ya. Oke. Begitu kita mengenal dia mulai MPASI, biasanya orang tua pasti yang harus didapat adalah nasi gitu ya, sebagai makanan pokok dia. Jadi kalau anaknya sudah makan nasi, sudah mulai diberikan nasi, dia sudah cukup gitu. Padahal itu kan kita tahu bahwa karbohidrat itu adalah sumber tenaga, jadi buat tenaga dia. Sedangkan untuk membangun otot, untuk nambah dia besar itu kan protein. Protein Dok ya. Nah, protein yang paling bagus, yang paling tinggi yaitu protein hewani. Nah itu yang sering jangan dikasih nanti cacingan gitu ya. Ada jangan dikasih karena sering alergi pada anaknya. Udah kasih bubur aja dia dulu gitu. Akhirnya jatuh bubur seperti bukan ada bubur putih aja. Jadi nggak seimbang ya. Kemudian protein hewani, nabati juga perlu ya ditambahkan sayur karena di situ mikronutrien, mineral.
walaupun jumlahnya kecil, tetapi manfaatnya besar sekali, gitu ya. Nah, selain itu kita juga harus menambahkan susu, gitu ya. Susu, karena kita tahu susu itu juga proteinnya tinggi, apalagi susu sapi kan. Nah, sehingga banyak anak-anak yang wah ASI saya sudah cukup, gitu ya. Orang tuanya ASInya cukup, berat badannya bagus gitu misalnya. Tetapi mikronutriennya yang kurang, yang sering kita temui itu adalah masalah anemia defisiensi besi gitu jatuhnya ya kan. Sehingga tidak seimbang juga. Jadi semua harus dalam bentuk seimbang. Ya, jadi sangat penting protein untuk membangun membentuk massa otot gitu ya. Itu harus diberikan sejak dia mulai MPASI. Jadi nggak ada namanya makanan pure gitu ya. Nggak ada pure sayur aja mungkin atau nasi toh gitu ya, tetapi dicampur aja diberikan semua dengan nutrisi yang seimbang. Oke, berarti semua nutrisi harus diberikan, tapi mungkin lebih difokus untuk pertumbuhan itu di protein hewani. Betul. Boleh tahu nggak sih protein hewani yang mana sih tepat? Atau bukan ada mungkin bisa jawab protein hewani mana nih yang paling tepat pemberiannya untuk? Kalau untuk protein hewani itu sendiri, itu kan sumber namanya juga hewani, berarti berasal dari makanan itu daging, kebanyakan si daging, telur, ikan, entah itu aki ayam, kerang-kerang, udang. Oke, berarti kalau sumber protein hewani seperti gua ada bilang itu ada daging, ada seafood, kemudian ada telur. Nah, biasanya itu saya dengar anak dikasih, kadang agak dibatasi seafoodnya dok. Yang anak saya dan dok, ya biasa kan kita berbanyak dok. Dikasih itu nanti gatel, gitu. Itu gimana ya dok? Nah, kalau misalnya protein itu kan sumber kita banyak ya, dan kita sesuaikan dengan lingkungan, itu yang paling penting. Jangan sampai orang susah cari protein hewani, padahal kita punya di sekitar kita, itu yang penting saya tekankan. Karena banyak sekali orang tua, saya takut nih dok, saya kasih ikan yang ada di sekitar saya cuma ikan, jadi saya berikan karbohidrat aja. Nah, jadi bapak ibu pemirsa nanti coba berikan semuanya, kecuali dia terbukti ada alergi. Kan kita tidak tahu nih anak kita akan alergi atau tidak. Pasti kita akan mencoba. Kalau di awal pertama kita memberikan MPASI, pasti yang dasar ada karbohidratnya, kemudian gula yang bercampur dengan buah, gitu ya. Kemudian baru kita mencoba yang ada daging kan. Nah, campur. Daging yang biasanya tidak bikin alergi ya kan, dengan ayam misalnya tidak muncul alergi sama. Kemudian kita coba kasih ikan laut ya, dan tidak berlebihan. Jangan takut untuk mencoba, kecuali dia terbukti itu adalah alergi. Karena secara penelitian pun tidak banyak disebutkan bahwa makanan tersebut ya menyebabkan alergi, kecuali terbukti. Misalnya yang paling banyak itu adalah alergi susu sapi. Kalau ada orang tua yang atopi ya, ada riwayat alergi, biasanya kita hindarkan susu sapi dulu di awal sehingga ASI adalah yang terbaik. Tetapi belum tentu anaknya akan menjadi alergi. Begitu mulai MPASI boleh kita perkenalkan. Tetapi begitu muncul gejala alergi, ayo ajak ke dokter anak. Ya. Nanti biasanya kita stop dulu bahan-bahan yang mengandung susu sapi selama 4 sampai 8 minggu. Nah, begitu gejalanya membaik, kemudian kita coba lagi berikan dan muncul gejala alergi, ya kemungkinan itu alerginya. Begitu pula dengan bahan-bahan yang lainnya, gitu ya. Berarti tetap diberikan nih. Tetap diberikan, jangan takut ya dok ya, protein hewani ya. Siapa tahu alerginya oleh karena lingkungan kan, bisa jadi oleh karena makanannya. Iya. Pas kebetulan kita memberikan ikan laut, muncul alergi. Padahal bisa oleh haus main, gitu kan, sekitar debu, gitu misalnya dingin, gitu ya. Nah, coba kita stop dulu, begitu baik. Kemudian kita coba lagi, nggak muncul tuh gejala itu. Udah dikasih lagi. Jadi tetap ya, tetap konsumsinya beragam. Fokus di sumber protein hewani untuk mencegah stunting. Jangan takut ya dok ya memberikan sumber protein hewani sejak dini. Iya. Berarti sejak usia 6 bulan ini kan, sudah boleh diberikan protein. Tapi bertahap ya. Oke. Bertahap ya dok ya. Mungkin dari teksturnya bertahap dan jenisnya juga bertahap. Iya, kita coba dulu yang tidak menyebabkan alergi nih. Misalnya dari orang tua dengan alergi, kita berikan dulu dia dengan campurannya ayam aman, kemudian kita kasih ikan aman, kita kasih udang aman, gitu ya. Jadi bertahap seperti itu. Kemudian teksturnya pun bertahap, volumenya pun bertahap, dari 1 kali, kemudian jadi 2 kali, dari 1 sendok makan mentah, kemudian bertahap nanti.
bisa dikonsultasikan dan dibaca di buku Kesehatan Ibu dan Anak itu dijelaskan. Ya, benar. Oke dok, berarti tadi masalah nutrisi nih. Nah, sekarang kita mau tahu dok, kenapa sih stunting ini harus kita cegah? Maksudnya kenapa sih kita harus memberikan nutrisi yang baik pada ibu hamil, kemudian balita? Gitu. Kenapa sih stunting ini jadi harus diperhatikan? Gitu? Nah itu, ngapain kita ngomongin stunting gitu ya? Ngapain kita ngurusin anak kecil gitu ya? Karena kita ingin membangun anak-anak itu tidak hanya tinggi badannya aja yang akan mengalami perbaikan. Sebenarnya yang paling penting begitu dia mengalami kegagalan pertumbuhan di baik tinggi badan maupun berat badannya, berarti dia mengalami kegagalan pertumbuhan di otaknya. Jadi volume otaknya sudah jauh lebih kurang dibandingkan anak-anak seumurannya, sehingga apa yang dampaknya adalah IQ-nya. IQ-nya. Jadi anak-anak itu tidak akan menjadi anak-anak yang cerdas secara maksimal. Harusnya dia cerdas sekali, jadinya ya gitu ya. Karena beberapa penelitian menunjukkan IQ-nya bisa beberapa poin lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang normal yang tidak mengalami stunting. Itu yang kita takutkan. Kan kita pengen punya generasi yang cerdas yang bisa membangun bangsa ini di masa depan itu. Ya tidak hanya berotot tetapi juga berotak. Iya benar sekali. Ya, tidak berotot tapi berotak. Berotak, Tapi ya. tidak yang sindrom Down syndrome tidak. Nah, itu tidak bagian dari stunting kan? Itu memang kelainan sindrom yang dia bawa. Takutnya itu dong di masyarakat. Maksudnya anak saya stunting, katanya nanti perkembangannya berkurang. Kayak Down syndrome nih. Itu berbeda. Berbeda ya? Iya, Itu jadi, beda. iya, jadi kan kita mencegah supaya anak-anak itu benar-benar nanti menjadi anak yang cerdas gitu kan. Nah, kemudian dia mampu nanti bekerja mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih layak. Kalau dia misalnya tidak cerdas, mungkin dia hanya jadi pekerja kasar yang tidak memerlukan pikiran. Tetapi begitu dia menjadi anak cerdas, dia bisa mengembangkan kemampuannya sehingga kemampuannya nanti untuk hidup juga jauh lebih bagus gitu ya. Ini benar sangat disayangkan ya dok ya kalau anak kita stunting, jadi dia di kedepannya terbatas dari mencari pekerjaan, dampaknya ke depan. perekonomiannya dia juga berpengaruh ya dok ya. Nanti memang sangat harus kita tanggulangi bersama nih kayak stunting. Ya makanya kan jadi perhatian pemerintah. Makanya di mana-mana dibengkar stunting gitu ya kan. Iya, itu dampaknya dok ya. Berarti kita cegah stunting biar kondisi nanti balita kita biar bisa membangun bangsa. Ya dok, berarti ini sangat penting nih kita cegah. Kemudian ada nggak sih hal-hal lain yang harus kita lakukan selain dari nutrisi ya dok tentunya? Karena kita kan dari tadi udah ngomongin nutrisi nih, ada nggak hal lain yang untuk mencegah terjadi anak kita menjadi stunting? Ya salah satu penyebabnya itu selain nutrisi, biasanya kan anak yang sering sakit ya. Jadi kalau dia sering sakit, asupannya juga berkurang ya. Sama pertumbuhannya makan juga ya. menjadi sulit betul. Jadi harus dijaga kebersihan lingkungannya, izin sanitasi, kemudian juga dari sanitasi air yang paling penting. Kalau airnya tidak air bersih, ya jadi anak mudah menjadi diare. Jadi penyerapan makanan juga terganggu, kemudian asupan makan terganggu, ya penyakit apapun ya mengganggu pertumbuhan anak. Jadi itu yang harus diperhatikan oleh ibu-ibu, ya. Selain itu harus diberikan imunisasi untuk pencegahan menjadi sakit. Itu sangat penting ya dok ya, imunisasi dasar. Apalagi sekarang kayak ada imunisasi baru nih dok dari pemerintah. Sebenarnya imunisasi itu sudah lengkap disarankan ya sesuai rekomendasi dari WHO. Hanya saja pemerintah baru bisa membiayai yang kita kenal dengan imunisasi dasar. Kalau dulu kan belum, sekarang syukur sudah bisa masuk pneumokokus ya untuk pencegahan pneumonia. Seperti itu sudah usaha yang luar biasa dari pemerintah. Ya, yang penting sekarang usaha dari ibu-ibunya nih, gitu kan? Ya, ayo ibu-ibu. Jadi harus kuat ini, maksudnya menjaga pola makan, ya, kebersihan, kemudian imunisasinya, dia tangannya sudah atau belum. Betul Ya. Nah, untuk UKD mungkin ada tambahan mungkin giat-giat untuk ibu-ibu di rumah. Bagaimana sih menjaga pola makan yang sehat untuk balita? Kalau untuk tambahan sedikit ya, untuk menjaga pola makan atau tips untuk selalu memberikan makanan yang sehat, berimbang, bergizi untuk si anak. Yang pertama selalu terapkan jadwal iya harus teratur. Tepat waktu tepat ya. waktu, benar sekali dok. Tepat
waktu. Jangan sampai anak yang mengatur ibu, harus ibu yang mengatur jadwal. Iya, anak. itu masalah yang Gitu. paling sering terjadi. Iya, habis itu batasi konsumsi atau kontrol atau awasi makanan yang masuk ke mulut atau yang dikonsumsi oleh si anak, terutama untuk snack ya. Kadang-kadang kalau sudah kena snack kayak makanan-makanan yang banyak MSG, yang enak-enak itu. iya, Enak-enak itu. karena anak-anak sudah kena rasa enak, satu tingkat rasa enak di bawah makanan yang disediakan oleh ibu, pasti nggak mau makan yang Nggak boleh harusnya. Makanya harus dibatasi. Snacknya itu apa pilihannya itu biasanya? Ya. Snacknya Kayak yang banyak kandungan jus, ya. kayak jus, roti, Iya, roti, biskuit. jajan Bali boleh, ya Betul, kan? boleh dong. Boleh diolah sendiri, diolah Ya. sendiri. Tetapi bukan snack yang ada di pasaran. Ciki-ciki. Ya, tanda kutip ya dong. Iya, benar sekali. Habis itu latih anak untuk makan pada umur 1 tahun ke 2 tahun, latih anak untuk makan sendiri, ajarkan untuk makan sendiri. Dan tidak boleh lebih dari 30 menit. Tidak boleh dari 30 menit. Iya. Itu yang paling efektif. Ini kayaknya gini dok, kalau makan sendiri umur segitu itu belum bisa rapi loh dok. Nanti gimana nih kecukupan makannya dia? Ya nggak masalah, kan kita sudah lebihkan kan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian orang tua juga makan bersama keluarga, itu yang jarang kita lakukan. Oh, iya. Anak juga makan sambil dibantu, dia makan, dilihatin, suapin, kita makan. Oke. Karena kan beda rasa ya kalau makan bersama dengan makan Iya, sendiri. Karena menentukan nafsu atau selera makan. Ini yang apa ya, yang tumben istilahnya saya dengar, oh ternyata harus makan bersama. Makan bersama, ya. Dan yang paling penting diperhatikan oleh ibu-ibu adalah jangan biasakan anak-anak itu makan sambil lari, Dan keliling ke tetangga. Jangan biasakan. Digendong, dikeliling ke tetangga ya sampai jam-jaman gitu habis Kita semua. ajak ke taman bermain, ke lapangan, jangan. Jadi sebaiknya seperti apa dong? Harus biasakan makan. Anak kalau dia di lapangan atau ketemu temannya itu malah lebih lahap biasanya Iya, makan. harusnya sejak dia mulai MBA sih harus makan dulu. Tidak boleh ada tontonan televisi, jadi dia fokus untuk makan sendiri. Nah disitulah kedekatan orang tua atau pengasuhnya untuk kontak dengan anaknya saat memberikan makan. Oke. Jadi setiap makan dia harus makan 30 menit selesai. Mengajari, oh ini jam makan. Jam makan, Gitu ya, ya. jam makan. Jadi tidak melakukan hal-hal lainnya gitu ya. Nah itu yang paling jarang dilakukan. Iya betul sekali. Karena orang tua lupa ya dengan hal yang seperti itu. Mungkin- Kelihatannya simpel tapi Iya, mungkin masyarakat sekarang tuh mungkin ya terpengaruh hal-hal di luar yang lebih ini ya, maksudnya ibunya mungkin bekerja jadi cepet-cepet. Gimana sih cara biar cepet ya otomatis digendong kemana-mana atau enggak Iya. sama tetangga seperti yang biasanya, yang sering saya lihat sih. Sebenarnya buang-buang waktu kan jadinya. Buang-buang waktu, Buang ya. waktu, padahal dia bisa 30 menit selesai. Tapi kalau sudah disiplinkan sejak awal kita memperkenalkan, karena kita yang mengajarkan anak, ya otomatis anak itu akan belajar dan menjadi kebiasaan yang baik. Yang membiasakan anak kan kita. Ya benar sih. Benar sekali. Oke dok, seru sekali perbincangan kita hari ini. Jadi banyak banget ilmu yang kita dapat nih hari ini dari Dokter Winnie, dari Ibu Kade Puspa juga ya. Jadi ternyata pencegahan stunting atau anak stunting ya ini ternyata tuh karena kurang gizi yang kronis ya dok ya. Kurang gizi yang kronis, kemudian itu ada pencegahannya. Dan pencegahannya ternyata nggak terlalu susah ya dok ya, hanya memperhatikan pola makan dan notabene harus beragam, kemudian lebih difokuskan ke konsumsi tinggi protein hewan. Tidak lupa dengan memperhatikan kebersihan, hygiene sanitasi, kemudian imunisasi, dan tips-tips tadi yang dari Bu Kade katakannya, jadi kita harus belajar memberikan anak waktu atau mempelajari ini loh waktu makan, kemudian bersama-sama anak makan bersama ya dok ya. Oke, pemirsa semua, jadi kita sudah di ujung acara ya dok ya, dan terima kasih banyak ini bermanfaat sekali pasti nih dok. Jadi di hari gizi nasional ini kita bersama-sama berupaya untuk mencegah stunting pada balita kita. Terima kasih untuk dengan Parang Santi, Om Santi.